Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1299, korbankan semua makhluk hidup untuk membuktikan kebenaranku. Di langit, 100.000 kepala berdarah jatuh bersamaan, dan darah mengalir deras seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Sungguh spektakuler. Bahkan kepala Huang Gutian, Tai Xuanyu dan lelaki misterius itu pun terpenggal dan semuanya tewas seketika. Saat kepala mereka tertunduk, mata mereka terbelalak lebar dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan tewas seketika hingga mereka meninggal. Dan mereka tewas seketika bahkan tanpa sempat bereaksi. Mati dengan mata terbuka, perlu disebutkan bahwa penguasa Jiuzu tidak mati. Ketika pedang itu ditebaskan tadi, ada kekuatan misterius yang melindunginya. Namun, ketika dia melihat puluhan ribu orang terbunuh dalam sekejap oleh satu pedang, dia juga sangat terkejut saat itu. Ling Xiao berdiri di langit, memegang pedang panjang di tangannya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya tinggi dan agung, seperti dewa. Pria yang pernah memiliki hubungan 50-50 dengan Zudao, dan saat ini satu-satunya pria selain Zudao yang telah mencapai keadaan bebas dari Tao. Ye Guan menatap Ling Xiao yang berdiri di antara langit dan bumi, lalu berkata dengan penuh semangat, "Kakak laki-laki sangat kuat." Harus saya katakan, dia juga sangat terkejut. Begitu kakak besar ini muncul, dia langsung membunuh semua orang. Itu berarti ratusan ribu pakar tingkat atas, hanya satu pisau. Terlebih lagi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi saat Ling Xiao menghunus pedangnya, itu terlalu cepat. Kakak ketiga menatap Ling Xiao yang berdiri dengan gagah di langit dan tersenyum. Kakak laki-laki telah bertarung dengan Zudao sepanjang hidupnya. Jika dia lahir lebih awal, Zudao pasti bukan lawannya. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zudao di atas langit. Zudao berdiri di sana tanpa reaksi apapun. Ye Guan mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa leluhur ini sengaja menunggu kakak tertuanya keluar. Jika ini benar, maka pihak lain pasti memiliki konspirasi. Dan ada Kaisar Fan Zhao, wanita ini belum muncul. Memikirkan hal ini, wajah Ye Guan berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia diam-diam bersikap waspada di dalam hatinya. Di langit, Ling Xiao melirik ke arah penguasa Jiuzu yang tidak jauh dari sana, tersenyum, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah." Melihat Ling Xiao memanggilnya, Ye Guan menarik kembali pikirannya, lalu melangkah maju dan datang di depan Ling Xiao. Dia menatap Ling Xiao yang begitu dekat dengannya. Penampilan Ling Xiao tidak terlalu tampan, sebaliknya, agak biasa saja, tetapi dia memberi orang perasaan sangat mendominasi. Ling Xiao menatap Ye Guan dan tertawa terbahak-bahak, meskipun kekuatannya masih sangat lemah. Keberaniannya seperti gayaku dulu, dia berani bertarung dan menyerang, tidak apa-apa. Penampilan Ye Guan sebelumnya di luar bisa dikatakan telah membuatnya mendapat pengakuan. Bagi mereka, kekuatan seorang saudara bisa jadi lemah, tetapi dia tidak bisa menjadi pengecut. Mereka melihat bagaimana Ye Guan mempertaruhkan nyawanya beberapa kali untuk bertarung bersama saudara perempuannya yang ketiga. Meskipun baru pertama kali bertemu, Ye Guan sudah punya kesan yang baik terhadap pria pemberani di depannya. Dia menyeringai dan berkata, "Kakak." Ling Xiao mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Ye Guan. "Jaga lukamu baik-baik. Aku akan mengurus sisanya, kakak." Sambil berbicara, dia menatap Zudao di langit dan tertawa. "Zudao, lama tidak bertemu."
Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan mendapati bahwa Ling Xiao sudah tidak ada di sana. Dia mendongak dan melihat bahwa Ling Xiao sudah berada di seberang jalan leluhur di atas langit. Ling Xiao membawa pisau besar. Dia menatap Zhu Dao dan berkata sambil tersenyum, "Ceka-ceka, kamu masih seperti ini." Satu-satunya orang yang benar-benar bisa melihat wujud asli Zhu Dao di lapangan adalah Ling Xiao. Zhu Dao menatap Ling Xiao dan berkata dengan tenang, "Ada 3000 jalan besar, mengapa kamu memilih jalan kematian?" Ling Xiao tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja membantu orang-orang itu meningkatkan alam mereka. Mereka semua sangat gembira. Tanpa mereka sadari, tanpa batasanmu, mereka bisa mencapai alam itu dengan kemampuan mereka sendiri. Kamu merampas apa yang seharusnya mereka miliki, lalu memberi mereka sedikit tambahan. Mereka langsung berterima kasih padamu. Kakek, kamu seharusnya menikmati kesenangan ini, kan?" Zhu Dao berkata dengan tenang, "Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Aku kuat dan mereka lemah. Karena mereka lemah, mengapa aku harus berbagi sumber daya alam semesta dengan mereka? Mengapa aku tidak bisa menikmati seluruh sumber daya alam semesta sendirian?" Ling Xiao mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar, di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Semuanya bergantung pada tinju." Zhu Dao menatap Ling Xiao dengan mantap. "Ling Xiao, kau adalah orang yang berbakat, dan satu-satunya orang yang kukagumi selain pemilik Dao Pen dan Kaisar Fan Zhao. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia mengikutiku, aku tidak hanya dapat membantumu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga membawamu menyeberangi lautan kepahitan ke dunia itu." Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, tawanya bagaikan guntur. "Kakek, aku, Ling Xiao, tidak pernah menundukkan kepalaku seumur hidupku, tidak pernah sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi. Ling Xiao, aku terlahir untuk terbang di atas 9 langit. Mengikuti yang lain, akibat mengikuti cara leluhur adalah terikat olehnya dan selalu berada dalam aturannya sendiri. Ling Xiao telah melanggar aturan. Jadi bagaimana mungkin dia mengikuti aturan orang lain dan tunduk pada orang lain? Belum lagi sekarang dia sudah melanggar aturan. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melanggar, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Seorang pria sejati, yang lahir antara langit dan bumi, harus berdiri tegak dan tegap." Zhu Dao mengangguk sedikit. "Sayang sekali," Ling Xiao tertawa dan berkata, "Zhu, kamu tidak mengambil tindakan saat aku menyelesaikan hukuman Dao. Kurasa kamu sedang menungguku. Ayo, biarkan aku melihat kartu truf baru apa yang kamu miliki." Zhu Dao perlahan menunduk. Matanya melihat peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia berkata dengan lembut, "Aku telah melindungi alam semesta 10 ekstrim ini selama bertahun-tahun. Aku telah berkontribusi begitu banyak. Sekarang, saatnya alam semesta ini membalas budiku." Saat suaranya mereda, dia tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan. Ledakan, dalam sekejap, semua dunia peradaban kosmik tingkat 10 terbakar. Semua dunia peradaban kosmik 9 tingkat terbakar. Semua dunia peradaban kosmik tingkat 8 terbakar. Semua dunia peradaban kosmik tingkat ke-7 terbakar. Semua, pada saat ini, kecuali seluruh alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati yang diterima Ye Guan di menara kecil, semua peradaban kosmik dari peradaban kosmik tingkat pertama hingga peradaban kosmik tingkat ke-10 terbakar. Pengorbanan untuk semua makhluk hidup, buktikan kebenaran saya. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Ling Xiao berangsur-angsur menghilang.
Dia tidak menyangka bahwa leluhur akan begitu kejam kali ini dan langsung mengorbankan semua makhluk hidup. Di seluruh alam semesta 10 ekstrim, terdapat lebih dari miliaran makhluk hidup. Semua orang ini harus dikorbankan. Pada saat Dao leluhur mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup di seluruh 10 alam semesta ekstrim langsung terikat oleh kekuatan tak kasat mata pada saat ini, dan menghadapi kekuatan Dao leluhur yang mengerikan ini. Keinginan naluriah mereka untuk bertahan hidup membuat mereka ingin melawan. Namun, perlawanan mereka seperti kunang-kunang yang menghadapi kekuatan Dao leluhur. Selain itu, kelompok orang kuat terkuat dari peradaban kosmik tingkat ke-10 dan peradaban kosmik tingkat ke-9 telah tewas di sini dalam pertempuran. Tanpa ada yang memimpin mereka, perlawanan mereka bahkan lebih sia-sia. Jika miliaran makhluk di alam semesta dapat mengembun menjadi satu, mereka sebenarnya dapat mengguncang Dao leluhur. Namun jika tidak ada pemimpin, itu akan menjadi kekacauan dan tidak perlu dikhawatirkan. Dao leluhur pertama-tama membunuh pembangkit tenaga listrik teratas dari alam semesta tingkat ke-10 dan alam semesta tingkat ke-9, karena sebenarnya takut seluruh alam semesta akan mengembun menjadi satu. Setelah mengetahui niat Zhu Dao, wajah Ye Guan menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan mengorbankan semua makhluk hidup di 10 alam semesta ekstrim. Miliaran nyawa bagaikan rumput. Ekspresi Ye Guan rumit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika terjadi perang, nyawa manusia benar-benar tidak ada nilainya. Orang-orang kelas atas berjuang, tetapi orang-orang di bawahlah yang mati. Dan di mata kelas atas, kehidupan kelas bawah bukanlah kehidupan, mereka hanyalah semut. Brengsek, gelombang amarah tiba-tiba muncul di hati Ye Guan. Dan saat dia hendak mengayunkan pedangnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang membumbung tinggi ke angkasa, menebas langsung ke arah jalan leluhur di atas angkasa. Tindakan tiba-tiba Ye Guan mengejutkan semua saudara yang hadir. Mengapa anak ini tiba-tiba bertindak? Dalam sekejap, pedang Ye Guan telah mencapai langit, dan ketika dia hendak mendekati leluhur, dia ditekan di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Namun, dengan aktivasi 3 kekuatan garis keturunan Ye Guan, dia benar-benar menerobos kekuatan yang mengerikan ini dan membunuh leluhur 10 kaki di depannya dengan pedangnya. Menghadapi pedang Ye Guan, Zhu Dao hanya mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Wah, dengan suara keras, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan Ye Guan langsung terpental. Namun tak lama kemudian, sebuah tangan langsung menopangnya. Itu Ling Xiao. Ling Xiao menatap Ye Guan yang wajahnya sedikit pucat, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu masih saja anak yang pemarah." Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Zhu Dao di kejauhan. Meskipun dia tidak sekuat pihak lain, matanya penuh dengan semangat juang saat ini. Melihat semangat juang di mata Ye Guan, Ling Xiao tertawa, "Temperamenmu cocok dengan seleraku. Kamu berani bertarung meskipun kamu tahu kamu tidak akan menang. Kamu bisa bertarung." Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Dao leluhur. Pada saat ini, ketika semua alam semesta dan makhluk hidup hancur, aura Dao leluhur ini tiba-tiba melonjak liar, karena kekuatan semua makhluk hidup sedang dilahap paksa olehnya. Ling Xiao menatap Zhu Dao. "Kamu ingin mengorbankan semua makhluk hidup agar dirimu bisa menerobos dan mencapai tingkat lain." Zhu Dao tersenyum dan berkata, "Ling Xiao, kekuatan manusia saja tidak akan pernah bisa menembus batas Dao Wozi. Merupakan suatu kehormatan bagi semua makhluk hidup untuk bisa berguna bagiku." Ling Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba dia menghilang dari tempatnya,
Dalam sekejap, cahaya pedang seputih salju yang panjangnya puluhan ribu kaki menebas langsung ke arah Zhu Dao yang tidak jauh dari sana. Dengan pedang ini, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyapu galaksi dan alam semesta, menekan surga. Bahkan aura Dao Agung yang terpancar dari jalur leluhur pun ditekan pada saat ini dan tidak bisa bergerak. Menghadapi pedang Ling Xiao yang mengerikan, mata Zhu Dao menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia tidak berani meremehkannya. Dia mengangkat tangannya, mengepalkannya, lalu meninju. Ledakan, sebuah tinju sepanjang 1000 kaki menghantam cahaya pisau. Dan dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan menghancurkan segalanya. Ye Guan yang berada di dekatnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Namun dia menemukan bahwa ketika kekuatan meletus dari tubuh sang kakak tertua dan Dao leluhur menyebar di hadapan sang kakak tertua, kekuatan itu pun menghilang tanpa jejak. Ling Xiao menoleh ke arah Ye Guan di sampingnya. Ye Guan langsung berkata, "Kakak, kamu lawan saja. Aku akan bicara dengan kakak kedua." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari. Dia tentu tahu bahwa jika dia tinggal di sini, itu pasti akan memengaruhi kinerja Ling Xiao. Melihat Ye Guan berbalik dan lari, Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Anak ini menarik. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap leluhur yang masih mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup di kejauhan. Leluhur itu menatapnya dan berkata, "Ling Xiao, bukankah kamu selalu sangat percaya diri? Ayo, biarkan aku mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup, dan kemudian kita akan bertarung dengan baik. Setelah itu, aku akan bertarung denganmu sepuasnya." Ling Xiao tersenyum tenang. "Azu, aku kuat, tidak bodoh." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas Zhu Dao dengan pisau. Pisau ini berayun keluar dan langsung merobek langit menjadi berkeping-keping. Aura Dao yang merasuki langit dan bumi langsung hancur menjadi ketiadaan pada saat ini. Zhu Dao merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuknya dengan ringan. Kata "Tao" muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, kata "Tao" berubah menjadi dinding Tao yang berdiri di depannya. Wah, pedang Ling Xiao langsung diblokir. Tetapi saat berikutnya, pedang lain datang untuk membunuhnya. Dalam sekejap, dinding Dao hancur, dan kekuatan yang kuat langsung mengejutkan Zhu Dao dan membuatnya mundur dengan keras. Ling Xiao melesat ke angkasa dan menebas Dao leluhur dengan pedangnya lagi. Kekuatan pedangnya begitu dahsyat hingga mampu menekan Dao leluhur yang sedang mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup. Di bawah, Ye Guan datang ke sisi Kaisar Jun dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak kedua, masih ada orang kuat di belakang leluhur ini yang belum muncul." Kaisar Jun mengangguk pelan. "Baru saja, kakak laki-lakiku berkomunikasi denganku melalui pikirannya, dan ada dua aura yang sangat kuat dan tidak jelas dalam kegelapan." Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya lagi, tetapi tetap tidak merasakan apapun, dan alisnya berkerut. Bab 1300. Jubah bernoda darah. Karena tidak dapat merasakan siapapun dalam kegelapan, ekspresi Kaisar Jun tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Karena kakak laki-lakinya mengatakan bahwa ada aura yang kuat dalam kegelapan, maka itu pasti ada di sana, dan karena dia tidak dapat merasakannya, hanya ada satu penjelasan. Pemilik dua aura dalam kegelapan sangat kuat. Siapa ini? Kaisar Jun mengerutkan kening dalam. Ye Guan tiba-tiba berkata, salah satu dari mereka mungkin adalah wanita itu. Kaisar Jun menatap Ye Guan. Jalan jahat. Ye Guan mengangguk, wajahnya muram.
wanita ini pasti datang untukku. Kaisar Jun menepuk bahu Ye Guan dengan lembut dan berkata, kita semua ada di sini. Hati Ye Guan terasa hangat. Meskipun dia baru saja menjadi saudara angkat dengan orang-orang ini, dia harus mengakui bahwa dia merasakan kehangatan rumah di sini. Jundi tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, si tua 6, kemarilah. Ketika Ling Xiao keluar tadi, dia membunuh semua mayat pemberontak dengan satu tebasan pedang. Oleh karena itu, Tuan Sangchang dan yang lainnya bebas saat ini. Mendengar perkataan Kaisar Jun, Tuan Sangchang dan yang lainnya pun datang mendekat. Dewa-dewa tersenyum pada Ye Guan, dan Ye Guan juga menyeringai. Kaisar Jun berkata, kamu sudah mengenal saudara ketiga, kelima, keempat, kedelapan, dan ketujuh, jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka kepadamu. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah lelaki berpakaian hitam di sampingnya. Ini adalah Lao Liu, yang pandai bersembunyi dan melakukan pembunuhan. Ye Guan menatap pria berpakaian hitam itu. Pria itu kurus, dan tubuhnya terkadang terasa lemah dan kuat. Dia memakai topeng besi di wajahnya, jadi hanya separuh wajahnya yang bisa terlihat. Ye Guan buru-buru membungkus sedikit kepada pria itu, kakak ke-6. Lao Liu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan sedikit bingung karena dia merasa bahwa saudara ke-6 ini tampaknya sedikit memusuhi dia, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi. Jundi tiba-tiba berkata, kakak ke-6, Lao Liu menarik pandangannya, berbalik dan menghilang dari tempatnya, menyembunyikan dirinya. Ye Guan menatap Jundi yang sedikit mengernyit. Pada saat ini, saudari ketiga datang dan berkata sambil tersenyum, saudara ke-6 telah dilatih sebagai pembunuh sejak dia masih kecil. Dia memiliki temperamen yang dingin. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Guan mengangguk. Ya, Kaisar Jun melirik saudara perempuan ketiganya, yang mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Kaisar Jun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang hancur. Langit telah berubah menjadi kehampaan, hanya dengan kekuatan jalan dan cahaya pedang yang tak terbatas. Sedikit kekhawatiran juga muncul di mata Kaisar Jun, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Ling Xiao dan Zhu Dao. Inilah keadaan kebebasan Tao dan aku, alam tertinggi dari peradaban 10 ekstrim alam semesta saat ini. Meski ia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai level ini, setengah langkah ini merupakan kesenjangan yang besar. Ye Guan menatap langit yang telah berubah menjadi ketiadaan. Dia memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya. Pada saat ini, dia merasakan celah besar antara dirinya dan Ling Xiao dan jalan ini. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Wajar saja jika kamu sekarang berada di belakang mereka. Seperti yang dikatakan kakak tertuamu, sudah berapa lama dia berlatih? Sudah berapa lama kamu berlatih? Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Xiao Ta berkata, baguslah kalau kamu mengerti. Berambisi itu bagus, tapi jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ayahmu dulu membuat dirinya gila selangkah demi selangkah. Setelah bicara, ia berhenti sejenak dan berkata, nak, katakan padaku, apakah kamu membenci ayahmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Xiao Ta bertanya, benarkah? Ye Guan tersenyum dan berkata, apa hakku untuk membencinya? Aku tahu betul bahwa alasan mengapa aku, Ye Guan, bisa sampai ke tempatku sekarang bukanlah karena aku begitu jahat. Dibandingkan dengan kakak laki-lakiku, kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga, dan seterusnya, aku tidak memiliki kelebihan apapun.
Alasan mengapa aku bisa sampai ke tempatku sekarang di usia ini hanyalah karena aku beruntung. Aku memiliki kakek yang baik, ayah yang baik, dan bibi yang baik. Jika bukan karena mereka, aku, Ye Guan, bahkan tidak akan bisa keluar dari peradaban kosmik tingkat kedua sekarang. Menara kecil itu sunyi. Ye Guan melanjutkan, "Aku tahu apa maksudmu, Tuan Ta. Kau pikir ayah membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Tapi aku memilih jalan ini untuk diriku sendiri. Karena aku, Ye Guan, memilih jalan ini sendiri. Aku akan menyelesaikannya bahkan jika aku harus berlutut." Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Tuan Ta akan pergi bersamamu. Jangan takut, Tuan Ta telah melatih 2 orang yang tak terkalahkan dan hebat, dan dia pasti bisa melatihmu juga." Ye Guan tertawa, "Oke." Di sisi lain, saudari ketiga menemukan saudari keenam. Kakak ketiga menatap kakak keenam dan tersenyum. "Ada apa?" Lao Liu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Kakak ketiga berbisik, "Apakah kamu tidak menyukai Xiao Jiu?" Lao Liu mengangguk. Kakak ketiga bertanya, "Mengapa?" Lao Liu terdiam sejenak, lalu berkata, "Awalnya kami baik-baik saja, tetapi dengan kedatangannya putra keenam," kakak ketiga tiba-tiba angkat bicara sambil menatap ke arah kakak keenam, "Tanpa Xiao Jiu, cepat atau lambat aku dan Zudao pasti sudah menghadapi hari ini." Lao Liu terdiam. Kakak ketiga mendesah pelan. Ia berjalan ke arah Liu Zi dan menepuk bahu Liu Zi dengan lembut. "Seberapa jauh perbedaan antara kekuatan kita dan kekuatan kakak? Namun, ketika kita datang ke sini untuk mencari perlindungan, kapan kakak pernah meremehkan kita? Xiao Jiu pada dasarnya bukanlah orang jahat, dan ia adalah sesama pelancong seperti kita. Karena kita adalah sesama pelancong." Lao Liu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia tidak berada di jalan yang sama dengan kita. Dia mengikuti jalan ketertiban, dan jalan intinya masih sama dengan jalan leluhur ini. Sambil berkata demikian, dia melirik Ye Guan yang berada di kejauhan dan berkata, "Inilah yang benar-benar aku khawatirkan. Mereka semua pemberontak, dan sekarang, seseorang tiba-tiba datang untuk menertibkan." Siapa yang tidak khawatir tentang hal ini? Padahal menurutnya, Ye Guan dan Zudao adalah 2 orang yang benar-benar sepaham. Kakak ketiga melirik ke arah Ye Guan yang tidak jauh darinya dan tersenyum tipis. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, menurutku orang ini agak mencurigakan." Lao Liu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu berkata dengan serius, "Kakak ketiga, aku tidak menargetkannya. Tetapi kamu seharusnya mendengar sebuah pepatah. Seorang pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi seekor naga, dan mereka yang mengolah ketertiban pada akhirnya akan menganggap semua makhluk hidup sebagai alat untuk menjadi lebih kuat." Kakak ketiga tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan leluhur ini bersama-sama." Lao Liu mengangguk. Ya, saudari ketiga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kekhawatiran muncul di matanya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap penguasa Jiuzhu yang tidak jauh dari sana. Melihat penguasa Jiuzhu berdiri di sana dengan sangat tenang. Alisnya yang gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres sekarang, karena ketika kakak laki-lakinya muncul, dia langsung membunuh semua orang kuat dengan 1 pedang. Tetapi penguasa Jiuzhu selamat. Secara logika, mustahil bagi penguasa Jiuzhu untuk menahan pedang itu. Seolah-olah dia menyadari tatapan mata saudara perempuan ketiganya. Tuan Jiuzhu menatapnya, tetapi dengan cepat menarik kembali tatapannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit.
dia tidak dapat melihat Zhu Dao dan Ling Xiao. Tetapi dari lautan pedang yang bergelombang, dia dapat merasakan betapa sengitnya medan perang saat ini. Di atas langit, bongkahan waktu dan ruang ini telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Zhu Dao masih mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat, karena dia menemukan bahwa Ling Xiao beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Saat bilah cahaya melesat menembus udara, Zhu Dao langsung terpotong puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, bilah cahaya lain sepanjang 10.000 kaki datang ke arahnya dan menebasnya dengan keras. Zhu Dao mengulurkan tangan kanannya, lalu mengarahkannya dengan ringan. Kata Tao muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, kekuatan Tao yang mengerikan menyapu segalanya dan menenggelamkan seluruh dunia. Namun, saat berikutnya, kata Tao hancur, dan kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya hancur pada saat ini. Wah, dengan satu serangan pisau, Zhu Dao terlempar lagi. Akan tetapi, sebelum dia bisa berhenti, cahaya bilah pedang lain langsung datang dan energi bilah pedang yang kuat langsung menghancurkan semua kekuatan jalan di sekitarnya. Wajah Zhu Dao menjadi gelap, dan dia merentangkan kedua telapak tangannya. Di telapak tangannya, alam semesta dan galaksi yang tak berujung tiba-tiba muncul. Pertunjukan Tao, ini adalah kekuatan magis yang hebat yang diciptakannya setelah ia menyatukan alam semesta. Dalam satu pikiran, kekuatan dari berbagai alam semesta berkumpul di telapak tangannya, dan satu telapak tangan merupakan kekuatan dari 10 alam semesta. Saat pisau itu menebas, Zhu Dao melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan ini sungguh menghancurkan ki pedang menjadi berkeping-keping. Namun dalam sekejap, ki pedang yang hancur tak terhitung jumlahnya itu berkumpul lagi, lalu tiba-tiba menebas ke arah Zhu Dao. Zhu Dao juga mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh ruang dan waktu tiba-tiba terbakar dengan kobaran api Dao yang tak terhitung jumlahnya. Begitu energi pedang Zhu Dao dan Ling Xiao bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar dari kekosongan ruang dan waktu ini. Api yang tak terhitung jumlahnya dan energi pedang memercik dengan liar. Gelombang kejut yang kuat juga mengejutkan Zhu Dao dan Ling Xiao hingga mundur pada saat yang sama. Setelah Ling Xiao berhenti, dia tertawa dan menggoyangkan pisau di tangan kanannya dengan ringan. Di antara langit dan bumi, energi pisau yang patah berkumpul langsung dari parangnya seperti gelombang pasang. Niat pedang dan energi pedangnya begitu kuat, bahkan cara leluhur pun tidak dapat menghapusnya. Di kejauhan, setelah leluhur itu berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ling Xiao. Kau menelan kutukan Daoku. Ling Xiao tertawa, ya, terkejut, wajah Zhu Dao tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa Ling Xiao malah melahap kekuatan Dao Condemnation di dalam tubuhnya alih-alih melenyapkannya. Dengan melahap kekuatan Dao Condemnation miliknya, pihak lain mengetahui beberapa kelemahannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk ditekan oleh Ling Xiao. Di kejauhan, Ling Xiao berkata sambil tersenyum, leluhur, sebenarnya, jika kamu tidak memilih untuk mengorbankan semua makhluk hidup, bahkan jika aku melahap kekuatan kutukanmu, aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Bagaimanapun, kamu mengandalkan seluruh alam semesta 10 ekstrim. Di alam semesta ini, kamu akan selalu tak terkalahkan. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mengorbankan semua makhluk hidup. Saat Zhu Dao memilih untuk mengorbankan semua makhluk hidup, ia terpisah dari semua makhluk hidup. Tentu saja, jika dia benar-benar berhasil,
maka dia akan melampaui dirinya saat ini dan mencapai ketinggian baru, dan dia tidak lagi membutuhkan orang-orang yang disebut biasa. Sederhananya, sekarang adalah masa kelemahannya, tetapi setelah ia melewati masa kelemahan ini, ia akan menjadi tak terkalahkan. Zhu Dao menatap Ling Xiao, apakah kamu bahagia terlalu cepat? Ling Xiao tertawa, tidak. Aku hanya sedikit bingung. Kau harus tahu bahwa aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengorbankan semua makhluk hidup. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, dan kemudian semangat juang melonjak ke depan. Kemudian, bilah cahaya sepanjang 1000 kaki menebas langsung ke arah jalan leluhur di kejauhan. Tetapi kali ini Zhu Dao tidak mengambil tindakan apapun. Tepat saat cahaya bilah pedang sepanjang 10.000 kaki itu tiba di depan Zhu Dao, sebuah tangan berwarna merah darah tiba-tiba terjulur dari ruang dan waktu di depan Zhu Dao, dan kemudian, tangan berwarna merah darah itu mengulurkan 2 jari dan mengetuk pelan. Ledakan, cahaya bilah pedang sepanjang 1000 kaki itu dipaksa mundur dalam sekejap, waktu dan ruang terpisah, dan seorang wanita keluar dari udara, kepala penuh rambut merah dan jubah merah darah, Kaisar Fan Zhao. Bersambung.